ingat kita berdoa terlebih dahulu. Yang tiket, ayo pimpin doa. Satu orang di depan pimpin doa. Ada teman-teman, kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa, Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Dan kenapa? Semuanya sakit. Ya. Hari ini kita masuk di bab baru tentang zat adiktif dan zat adiktif. Tapi hari ini kita fokus hanya pada zat adiktif saja, ya. Semua perhatikan ke depan. Oke. Ibu guru ada menampilkan gambar kue-kue. Semua bisa lihat? Bisa. Suara itu terdengar sampai belakang? Bisa. Dengar? Dengar. Ya. Apa yang membuat kamu tertarik untuk membeli? Ya, ada 3 gambar kue, ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Begitu juga dengan minuman-minuman. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kira-kira apa yang membuat kamu tertarik untuk membeli makanan atau minuman yang ada di depanmu? Karena warnanya. Ada lagi yang lain? Tampilannya, ya, karena warnanya menarik, tampilannya menarik, sehingga kita tertarik untuk membeli makanan dan minuman ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kajian literatur, kalian dapat mengidentifikasi berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman dan tempat. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, kalian dapat membedakan zat adiktif alami dan buatan dalam makanan yang digunakan dalam makanan dan minuman secara tepat. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif buatan bagi kesehatan dengan tepat. Melalui pengamatan, kalian dapat menguji warna yang dihasilkan dari bahan alami dan membandingkan warna bahan alami tersebut dengan warna yang dihasilkan dari bahan sintetis atau buatan, ya. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, kamu atau kalian dapat membuat laporan dampak atau bahaya penggunaan zat adiktif pewarna buatan pada makanan dan minuman serta solusinya dengan tepat. Semuanya perhatikan ke depan. Ibu menampilkan 2 gambar sambal. Setelah melihat kedua gambar sambal tadi, identifikasikan masalah apa yang ada pada gambar. Satu-satu orang. Karena warnanya berbeda. Ada yang lain? Ya, mengapa ada perbedaan antara gambar sambal 1 dan gambar sambal 2, ya? Tadi temanmu ada yang bilang mengapa ada perbedaan di antara 2 gambar sambal itu. Sama-sama sambal, kenapa warna berbeda, begitu ya? Ya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan kalian, pertanyaan kamu tadi, kita akan melakukan pengamatan. Ya. Sebelum melakukan pengamatan, kita bentuk kelompok dulu. Kelompoknya sama seperti pertemuan yang lalu saja, ya, Nak. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi sekarang kamu duduk sesuai dengan kelompokmu masing-masing. Silakan, ayo. Minggu lalu Ibu sudah suruh bawa alat dan bahan, kan? Semua sudah bawa? Ada yang tidak bawa? Semua bawa. Oke, baik. Ingat ya, di depan lihat Ibu ada tampilkan penilaian hari ini yang akan Ibu lakukan, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Ya, sikap ini nanti diambil saat kalian kerja kelompok. Ibu akan menilai siapa yang aktif, siapa yang hanya diam-diam. Masing-masing ketua kelompok biar kami itu ke kanan.
Baik, semua sudah dapat ya? Bagikan ke semua anggota kelompoknya. Jadi untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tadi, lakukan pengamatan yang ada pada LKP ini. Yang kedua, sedang berbagi membagikan warna dari bahan alami dan bahan sintetis pembuatan. Perhatikanlah ilustrasi di bawah ini. Di hari yang sama, Ali dan Dila pergi makan bakso. Ali pergi ke warung bakso A. Sambal yang disediakan dan dicampur oleh Ali ke bakso seperti pada gambar 1. Ya. Sambal yang disiapkan oleh penjual berwarna merah terang, sedangkan Dila pergi makan bakso ke warung bakso B. Sambal yang disediakan dan dicampur oleh Dila ke bakso seperti pada gambar 2. Sambal yang disiapkan oleh penjual berwarna merah pekat atau merah tua, dan setelah pulang dari warung bakso, Dila mengalami sakit perut. Ya, baca di LKPD-nya ada, nak. Buatlah identifikasi masalahnya dan pertanyaan penelitianmu. Baik. Untuk menjawab pertanyaan penelitianmu di atas, marilah kita lakukan pengamatan di bawah ini. Alat dan bahan sesuai yang Ibu sudah perintahkan, yang sudah Ibu suruh minggu lalu ya, di bawah. Ada kunyit, daun pandan, gula merah, tomat, wadah plastik, batu, air, pewarna sintetis kuning, coklat, dan merah. 1. Sediakan bahan alami berupa kunyit, daun pandan, gula merah, dan tomat. Masukkan setiap bahan ke wadah plastik, kemudian giling menggunakan batu. Oke, silahkan kamu kerjakan. Semua harus aktif ya, nak. Karena ini Ibu menilai kalian. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusinya, kamu bisa cari dari literatur yang sudah Ibu bagikan ya, nak. Masukkan kalau yang A nanti masukkan 5 tetes, yang B 10 tetes, yang C 15 tetes ya. Tapi yang sebagian kerjakan bahan sintetis, yang lainnya kerjakan bahan alami. Sudah alat dan bahannya bisa disimpan, nak. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil pengamatannya? Kelompok 1? Ya baik, kelompok 1 ayo. Kelompok 2, kelompok 3 dan 4, perhatikan temannya yang sedang mempresentasikan hasil pengamatan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang mau kasih masukan dan saran atau tanggapan, diperbolehkan. Tabel hasil pengamatan. Bahan alami, kunyit, tomat, gula merah, Ya. Setelah kamu telah melakukan pengamatan Nomor yang ketiga kan? Kelompok 3 kan? Baca nomor 3. Oke. Baik, bagus ya. Bagus kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4, ada yang ingin menanggapi? Pas lagi? Oke, baik. Bagus. Bagus ya, kelompok 3. Silakan. Kelompok terakhir. Ya. Kelompok 4. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Ya, silakan berdiri. Baca kesimpulannya, nak. Yang lain, perhatikan. Ya. Ya, pada sambal ya contohnya. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu, tadi kan pertanyaannya, mengapa kedua warna pada sambal berbeda? Jadi dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa sambal pada gambar 2 memiliki warna lebih pekat karena menggunakan pewarna makanan.
Sedangkan sambal pada gambar 1 warnanya lebih pucat atau lebih terang karena menggunakan bahan alami, ya kan? Lalu ini kesimpulan lanjutan dari diskusi kelompok, pertanyaan diskusi kelompok kalian. Dampak zat aditif, dampak positifnya jika digunakan sesuai aturan, yaitu dapat menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama, serta meningkatkan cita rasa dan menjaga nilai gizi serta memperindah tampilannya. Seperti yang kalian bilang tadi di awal ya, kalau tampilannya bagus, orang tertarik untuk membelinya. Lalu dampak negatif dari zat aditif jika digunakan secara berlebihan. Dapat menyebabkan diare, sakit batuk pilek, muntah, gatal-gatal, dan ruam kulit sampai kanker. Jadi hati-hati ya menggunakan zat pewarna ini. Solusi pencegahan dampak zat aditif bagi kesehatan. Yang pertama, mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang instan atau cepat saji. Yang kedua, mengurangi penggunaan pewarna yang berlebihan untuk makanan dan minuman. Ya, refleksi. Sekarang kita masuk ke refleksi. Siapa yang bisa menjawab refleksi nomor 1? Fairuz? Ya. Ceritakan pengalaman kamu mengikuti pembelajaran hari ini. Berdiri, nak. Ya, terima kasih Fairuz. Nomor 2, bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran berlangsung? Siapa yang bisa jawab? Ya, Keisha. Ya, tentang warna-warna ya. Jadi dari hasil presentasi tadi kalian, kelompok 1, 2, 3, dan 4, Ibu sudah menilai ada kelompok yang terbaik. Dah? Jadi kelompok terbaik jatuh pada kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4. Sebelum pelajaran hari ini selesai, Ibu akan menilai pengetahuan kalian sudah sejauh mana mengetahui tentang zat aditif. Masing-masing ketua kelompok, silakan ambil soal evaluasinya dan bagikan ke seluruh anggota kelompokmu. Ya. Dikerjakan sekarang ya, Nak. Hanya 5 soal saja pilihan ganda. Nanti hasil pengamatan kamu tadi, kamu buat poster ya. Kamu harus buat poster atau slogan untuk mencegah penggunaan zat pewarna berlebihan, ya. Ayo kerjakan masing-masing, Nak. Kerjakan masing-masing, ya. Kita hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Jadi Ibu harap kalian belajar di rumah, baca dari buku-buku atau dari internet, apa itu zat adiktif. Supaya minggu depan kita belajar, kalian sudah punya pemahaman tentang adiktif, ya. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran, yang piket, gantian, pimpin doa di depan dulu. Ya, terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya.